Halo semua, kembali lagi di Cafe FA Institute. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis TI tahapan kedua atau sesi kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang pengantar. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran. Oke, yang pertama, ciri-ciri pembelajaran itu adalah sadar dan sistematis. Maksudnya, pembelajar itu harus dilandasi dengan kesadaran dari pengajar dan peserta ajar dengan sistematis. Maksudnya, sistematis di sini, sadar dan sistematis ini berarti ada sistem yang mengatur itu semua. Misalkan kalian kalau di kampus lah, kan ada sistemnya, jadwalnya, terus prosedur kalian memperoleh mata kuliah itu seperti apa, bimbingan terlebih dahulu dan sebagainya. Bahkan dalam kelas pun ada sistematikanya yang ditunjukkan dalam RPS, rancangan pembelajaran semester. Nah, itu adalah bentuk dari sistem atau sistematisasi dari sebuah materi perkuliahan yang akan disampaikan. Misalkan dalam perkuliahan ini, media pembelajaran berbasis TI, itu juga ada RPS-nya yang berarti ada sistem yang ingin atau ada sistem yang melatar belakangi model pembelajaran ini. Misalkan untuk yang pertama harus disampaikan dulu pengantarnya. Kedua, misalkan ini ciri-cirinya. Ketiga, terus besok apalagi, 4 apalagi, 5 apalagi, sampai di akhir semester dan diujikan sebagai bentuk evaluasi. Nah, itu harus ada dalam ciri-ciri pembelajaran. Yang kedua, cirinya adalah menumbuhkan perhatian dan motivasi. Maksudnya, proses pembelajaran harus menciptakan atmosfer yang membuat pembelajar bersemangat untuk mencari pengetahuan. Nah, ini sangat PR untuk para pengajar di luar sana. Kalian yang ingin menjadi seorang pengajar juga, itu harus menciptakan atmosfer yang membuat pembelajar itu bersemangat. Karena dari beberapa kasus yang menyebabkan dosen killer itu ternyata bukan dari dosen yang hobinya memberikan nilai jelek atau dosen yang tertib banget dengan aturan, tetapi dosen killer itu adalah dosen yang selalu memberikan atmosfer belajar kurang mengenakan, sehingga ketika di kelas itu yang ada hanya tegang, dan disitulah atmosfer yang terbangun itu kurang baik. Maka dari itu, seorang pengajar, kalian calon pengajar, itu harus menumbuhkan perhatian dan motivasi kepada peserta ajar. Itu udah tanggung jawab. Cuma ya memang kita nggak bisa nggak sesempurna semuanya harus termotivasi. Nggak, memang pasti ada yang satu ngelokro atau dua itu aras-arasan. Nah, mungkin kita harus punya trik dan tips untuk mengakomodir mereka-mereka itu semua. Tapi setidaknya untuk keseluruhan, para pengajar itu harus menumbuhkan perhatian dan motivasi supaya atmosfer belajarnya si peserta ajar ini meningkat. Lalu yang berikutnya adalah menyediakan bahan belajar yang menarik. Ini maksudnya seorang pengajar harus memberikan materi yang menstimulus pembelajar semakin tertarik untuk mendalami materi. Nah, ini ada banyak hal. Misalkan menyediakan bahan belajar yang menarik itu kalau di mahasiswa mungkin ya, itu sesuatu hal yang relatable, sesuai dengan isu-isu terkini. Misalkan isunya sekarang sedang tarian di TikTok, berarti materi-materinya seputar TikTok. Atau misalkan kalau kalian mengajar anak-anak, berarti yang membuat anak-anak itu tertarik belajar itu apa? Oh, sambil bermain. Berarti memberikan materi-materi yang sekaligus anak-anak itu merasa tidak belajar tapi sembari bermain. Jadi itu tadi, yang penting adalah memberikan materi yang menstimulus pembelajar itu semakin tertarik. Jangan sampai pembelajar itu justru malah takut atau kurang nyaman dengan cara kita memberikan bahan ajarnya. Lalu yang berikutnya adalah mengoptimalkan alat bantu. Nah, ini di era perkembangan informasi dan teknologi yang pesat, alat bantu yang semakin banyak harus dioptimalkan. Misalkan ini YouTube, terus masalah Instagram itu bisa digunakan, bahkan TikTok sekalipun itu bisa digunakan sebagai alat bantu. Nah, disinilah kita nanti akan lebih menekankan di
mata kuliah media pembelajaran berbasis IT ini akan menekankan pada pengoptimalan alat bantu untuk proses pembelajaran. Cuma sekarang masih ke ciri-cirinya dulu. Nanti akan ada yang spesifik pakai apa saja alat bantunya supaya model pembelajaran itu bisa lebih relatable dengan peserta ajar saat ini. Lalu yang berikutnya, ciri berikutnya adalah suasana belajar menyenangkan. Nah, ini jangan sampai proses pembelajaran itu menyiksa peserta ajar. Ini cukup tricky ya, karena nggak semua pengajar itu karakternya bisa adjustable atau bisa dikondisikan. Jadi memang mau nggak mau istilahnya kalian sebagai calon pengajar itu juga harus bisa membawa suasana itu yang lebih menyenangkan, tidak menyiksa. Meskipun terkadang saya sendiri pun ketika mengajar kadang cukup menyiksanya dengan banyak tugas, tapi bukan karena saya dendam dengan mahasiswa terus memberikan tugas gitu, enggak. Cuma karena itu salah satu indikator untuk saya mengevaluasi proses belajar si siswa. Cuma ada beberapa masukan atau beberapa saran dari teman-teman dosen yang lain, kalau bisa usahakan minim tugas, tapi juga itu juga tidak menjadi jaminan belajar menyenangkan. Dan yang paling baik untuk membuat suasana belajar menyenangkan itu si pengajar mengajak berdiskusi siswanya untuk menentukan metode belajar seperti apa yang sekiranya diinginkan dan sesuai dengan mereka. Lalu yang berikutnya adalah menekankan keaktifan. Dalam hal ini proses pembelajaran harus membuat peserta ajar aktif di dalam kelas. Jadi sekarang eranya bukan lagi istilahnya satu arah itu ya, tapi usahakan yang lebih aktif itu pembelajarnya, orang yang belajar. Karena keaktifan itu adalah bentuk dari antusiasme si siswa untuk mendalami sebuah materi. Jadi jangan sampai kita sebagai pengajar cuma ceramah terus tanpa memberikan ruang dan waktu kepada si peserta ajar. Jadi mungkin itu terkait dengan ciri-ciri pembelajar. Kalau misalkan kalian ada hal yang ingin ditanyakan, bisa komentar.